Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul tentang seni tari. Poin pertama, bagian A, rasional mata pelajaran seni tari. Seni tari merupakan respon, ekspresi, dan apresiasi manusia terhadap berbagai fenomena kehidupan, baik dalam diri dan di luar, budaya, sejarah, alam, lingkungan, seseorang, yang diekspresikan melalui media, tari, musik, rupa, lakon, atau teater. Belajar dengan seni tari mengajak manusia untuk mengalami, merasakan, mengekspresikan keindahan, dan untuk berpikir serta bekerja secara artistik. Seni tari dapat membantu peserta didik memiliki pekaan sosial dan estetis, mengembangkan sensitivitas, multi kecerdasan, kreativitas, dan nilai-nilai kehidupan, sehingga membentuk karakter serta kepribadian positif. Profil belajar Pancasila meliputi yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, kritis. Keempat, kreatif. Kelima, gotong royong. Dan yang kelima, berkebinekaan global. Berdasarkan profil belajar Pancasila tersebut, harapannya peserta didik dapat memahami dirinya sendiri melalui proses kreatif sesuai dengan konteks budaya dalam mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Poin selanjutnya, bagian B, tujuan mata pelajaran seni tari. Tujuan mata pelajaran seni tari di sini yang pertama, meningkatkan multi kecerdasan, khususnya kinestetik sebagai ungkapan ekspresi melalui gagasan, perasaan, kreativitas, dan imajinasi yang memiliki nilai estetis dan artistik, kehalusan budi sehingga dapat meningkatkan kemampuan mengontrol dan mengatur tubuh sebagai media untuk mengungkapkan gagasan dengan percaya diri. Kedua, mengolah tubuh untuk mengembangkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kesadaran diri yang mengasah kreativitas dan imajinasi untuk diungkapkan melalui gerak tari sebagai bentuk komunikasi yang memiliki keindahan dan artistik. Ketiga, meningkatkan kepekaan rasa dan nilai estetis, seni, dan budaya tari dalam konteks masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Keempat, memahami budaya Indonesia meliputi sejarah dan tari tradisi melalui sumber daya dan aktivitas seni yang bermakna sebagai pembentukan identitas diri dan bangsa dalam menghargai keberagaman serta pelestarian budaya seni tari Indonesia. Kelima, mengembangkan tari tradisi Indonesia yang menyebarluaskannya sebagai usaha menjalin interaksi sosial serta komunikasi antar budaya dalam konteks global. Yang keenam, menjawab tantangan perkembangan dan perubahan di abad ke-21. C. Karakteristik mata pelajaran seni tari. Karakteristik mata pelajaran seni tari merupakan pembelajaran berbasis pada kecerdasan kinestetik dengan memperhatikan norma yang erat kaitannya dengan budaya dan pola pikir masyarakat setempat. Melalui seni tari, peserta didik dapat meningkatkan kreativitas dan apresiasi dalam berkarya seni dan dapat memaknai fenomena kehidupan yang diimplementasikannya dalam keseharian. Dalam membelajarkan seni tari, dibutuhkan pendekatan berupa elemen-elemen yang saling berkaitan, yaitu mengalami, menciptakan, dan refleksi yang bermuara pada berpikir dan bekerja artistik sehingga berdampak bagi dirinya dan orang lain. Tahapan dari setiap fase merupakan siklus taksonomi dan bukan setiap fase mempunyai pencapaian pembelajaran yang berbeda-beda. Adapun siklusnya sebagai berikut. Yang pertama, berpikir dan bekerja artistik. Kedua, mengalami. Ketiga, menciptakan. Keempat,
mengekspresikan. Kelima, berdampak. D. Capaian pembelajaran mata pelajaran seni tari setiap fase. Yang pertama, fase A umumnya untuk kelas 1 dan kelas 3 di SD atau di MI program paket A. Pada akhir fase, peserta didik mampu mengemukakan pencapaian diri dalam mengenal unsur utama, tari, gerak di tempat, dan gerak berpindah tempat. Melalui pengamatan bentuk tari sebagai pengetahuan dasar dalam membuat gerak tari yang dipertunjukkan sesuai norma perilaku dengan percaya diri sehingga dapat menumbuhkan rasa keingintahuan dan antusiasme. Kedua, fase B umumnya untuk kelas 3 dan kelas 4 program paket A. Pada akhir fase, peserta didik mampu menilai hasil pencapaian diri dalam mengenal tari sebagai wujud ekspresi diri melalui pengamatan bentuk penyajian tari berdasarkan latar belakang serta mengidentifikasikan dalam menerapkan unsur utama tari, level, perubahan arah sebagai bentuk ekspresi tari kelompok yang dapat menumbuhkan rasa cinta pada seni tari. Fase ketiga, fase C, umumnya untuk kelas 4 dan 5, program paket A. Pada akhir fase, peserta didik mampu menghargai hasil pencapaian karya tari dengan mengenal ragam tari tradisi menggunakan unsur pendukung tari dan menerapkan desain kelompok pada pertunjukan melalui pengamatan berbagai bentuk tari tradisi yang dapat dijadikan inspirasi untuk merespon fenomena di lingkungan sekitar dengan mempertimbangkan pendapat orang lain. Selanjutnya, fase D umumnya digunakan di kelas 6, umumnya digunakan di kelas 7, 8, dan 9. Dan pada fase ini merupakan program paket B. Pada akhir fase, peserta didik mampu menilai hasil pencapaian karya tari dalam mengembangkan tari kreasi untuk membuat karya tari yang berpijak dari tari tradisi dengan menggali latar belakang tari tradisi berdasarkan jenis, fungsi, nilai sebagai inspirasi dalam membuat gerak tari kreasi yang mempertimbangkan unsur utama dan unsur pendukung tari sebagai wujud ekspresi untuk mengajak orang lain atau penonton bangga terhadap warisan budaya Indonesia. Fase kelima itu fase E, umumnya untuk kelas 10, program paket C. Pada akhir fase, peserta didik mampu mengevaluasi hasil pencapaian karya tari dalam mengekspresikan diri dengan menciptakan karya tari yang berpijak dari tari tradisi berdasarkan makna dan simbol sebagai inspirasi saat membuat gerak tari kreasi secara individu ataupun kelompok sebagai wujud aktualisasi diri. Fase ke-6, fase F umumnya untuk kelas 11 dan 12 dan program paket. Pada akhir fase, peserta didik mampu mengevaluasi hasil penciptaan karya tari dalam menciptakan karya seni dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen produksi dan membandingkan berbagai macam pertunjukan tari tradisi maupun kreasi berdasarkan makna, simbol, nilai estetis dan perspektif berbagai aspek yang dapat dijadikan inspirasi untuk menciptakan karya tari secara individu ataupun kelompok sebagai bentuk aktualisasi diri dalam mempengaruhi orang lain. Mungkin itu saja presentasi saya dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.